Tahun ini kebetulan gue ikut terjun langsung nganter temen gue di situ, dia perform. Nama bandnya adalah Son of Angklung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di episode berikutnya Jejak Si Koren. Nah, kali ini gue bakal sedikit ngebahas dan menceritakan tentang apa yang namanya Cap Gomeh. Jadi salah satu acara Imlek dan khususnya Cap Gomeh yang ada di Bogor. Acara pesta rakyat sih sebenarnya. Nah, jadi kemarin gue sempet ngikut temen gue, dia perform di acara Cap Gomeh tahun 2022. Nama bandnya adalah SOA, Son of Angklung. Jadi kemarin gue sempat ikut ngekruin, ngebantuin dan mantau aktivitas mereka bagaimana sih Cap Gomeh tahun 2022 ini. Nah, sebelum gue ngebahas itu, gue bakal sedikit menjelaskan tentang asal usul atau awal mulanya Cap Gomeh nih, khususnya yang ada di kota Bogor. Sejarahnya tuh kayak gimana sih bisa nyampe kayak sekarang, dan sebenarnya Cap Gomeh itu apa sih? Ya. Oke. Nah, jadi Cap Gomeh ini adalah salah satu rangkaian acara ya dari tahun baru Imlek. Nah, Cap Gomeh ini adalah bagian dari si pesta rakyatnya. Cap yang artinya cap itu artinya 10, go itu berarti 5, dan me itu yang artinya malam. Jadi Cap Gomeh itu artinya malam ke-15 setelah tahun baru Imlek, atau biasanya disebut dengan Sincia. Nah, Cap Gomeh sendiri mulai dirayain di Indonesia itu awalnya adalah pada abad ke-16, yaitu sejak komunitas Tionghoa Buitenzog atau Bogor ya. Bogor kan dulu dipanggil Buitenzog ya zaman Belanda. Nah, waktu itu pada saat komunitas Tionghoa ini baru mulai punya kelenteng Hok Tek Bio yang ada di Bogor gitu, di Surya Kencana khususnya mungkin ya. Nah, terus di awal abad ke-20, arak-arakan Tapekong sama Cengge ini didaulat masuk ke dalam istana Gubernur Jenderal Hindia Indonesia pada saat itu. Jadi pada saat itu banyak para orang-orang penting lah, pejabat-pejabat penting yang pada tinggal di Istana Bogor gitu dari zamannya Belanda, dan mereka tertarik tuh sama budaya itu, baru mulai diundang. Hingga akhirnya pada tahun 1954 Presiden Soekarno juga sama tuh, ketika misalkan ada tamu kerajaan, ada tamu presiden dari mana-mana datang, biasanya Presiden Soekarno itu ngundang arak-arakan si Tapekong dan Cengge ini ke istana. Nah, tujuannya adalah untuk menghibur dan menyambut orang yang dari mana-mana gitu pada datang. Nah, terus pada tahun 2008 ini merupakan tahun bersejarah nih buat event Cap Gomeh yang ada di Bogor. Jadi untuk event Cap Gomeh ini pada tahun 2008 itu pertama kali gagasan street festival muncul, dan event Cap Gomeh menjadi festival kota Bogor. Nah, jadi udah mulai kayak diresmikan mungkin ya, jadi lebih resmi gitu sama pemerintah. Jadi kayak tetap kayak event tahunan seperti sebelumnya, cuman mungkin sebelumnya pemerintah masih biasa aja atau mungkin kurang bersinergi gitu, hingga akhirnya sama pemerintah dijadiin event Cap Gomeh Festival Kota Bogor, dimasukin juga ke agenda si Kota Bogor ini. Nah, terus Liong dan Barong dan kesenian daerah mulai meramaikan Cap Gomeh. Biasanya kan cuman dari budaya-budaya dari si etnis Tionghoa itu ya. Nah, sekarang udah mulai dicampur-campur sama budaya-budaya lokal dan budaya-budaya lainnya. Dari budaya Tionghoanya doang, terus masuk budaya-budaya daerah Bogornya doang atau Sundanya doang, hingga akhirnya semua budaya se-Indonesia mulai pada memperkenalkan budayanya di situ gitu, kayak mulai tampil, perform, entah itu pawai, arak-arakan, jadi dikasih tempat juga gitu. Jadi nggak hanya satu budaya atau dua budaya aja, benar-benar se-Indonesia diusahakan tampil semuanya ada di situ, semua budaya ada. Ini udah mulai keren. Nah, terus pada tahun 2007 ternyata si event Cap Gomeh ini terus sempat masuk ke rekor muri Indonesia sebagai event dengan jumlah liong dan barong terbanyak. Jadi dengan barongsai dan liong naga ya, makanya Bogor kopi liong.
dengan paling banyak dan terbesar. Terus pada tahun 2010 juga sempat dapat penghargaan lagi dari Muri si acara cap gome ini dengan liong terpanjang dengan 50 meter panjangnya itu, dan diisi oleh 15 orang gitu dalamnya. Yang main ini adalah 15 orang dengan panjang liong 50 dengan panjang liong 50 meter, dan yang main ini 15 orang jumlahnya. Itu nyampe masuk ke rekor Muri pada tahun 2010 sebagai liong terpanjang yang ada di Indonesia khususnya. Nah, terus pada tahun 2012 juga untuk pertama kalinya festival ini diresmikan sama Gubernur Jawa Barat gitu. Jadi event tahunan ke tingkat provinsi. Awalnya kan cuma sebatas Kota Bogor aja, terus naik ke provinsi. Nah, terus pada tahun 2015 festival ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi mungkin ya. Yang biasanya pada tahun-tahun biasanya hanya event-eventnya yang kayak yang tadi ya, hanya budaya lokalnya aja gitu segala macamnya. Nah, sekarang untuk si event ini udah mulai masuk budaya seluruh Indonesia gitu. Bahkan kalau yang saya tahu, event Cap Gome ini adalah salah satu event terbesar di Kota Bogor yang diakuin sama nasional gitu. Jadi agenda tahunan, agenda rutin dari Bogor loh ini acara Cap Gome ini, dan diakuin sama nasional gitu. Udah jadi agenda resmi event tahunan nasional. Nah, di Indonesia perayaan Imlek ini sempat dilarang dirayakan di depan umum di masa Orde Baru. Namun pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Imlek boleh dirayakan di muka umum. Bahkan ditetapkan sebagai hari raya nasional oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi kalau yang gua tahu biasanya kalau Imlek ini biasanya suka ada kayak dari para pemuka agama ya, entah itu Islam, Kristen, Konghucu, Buddha dan lain-lain itu dikumpulin. Jadi mereka kayak ngejejer gitu, kayak acara pembukaan, sambutan dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya si Cap Gome ini juga ngajarin kita untuk toleransi gitu, walaupun misalkan agamanya beda gitu segala macam. Yang penting mah kan nggak pada saling ngeganggu ya gitu, masing-masing dengan kegiatannya gitu. Nah, jadi selain toleransi antar agama, di sini juga ngangkat berbagai macam perbedaan suku dan budaya yang khususnya adanya di Indonesia. Nah, terus biasanya acara-acara Cap Gome ini selain pesta rakyat, ada pawai gitu ya, penampilan budaya, nari, teater, terus ada dengan kearifan-kearifan lokal, dengan budaya-budaya etnis Tionghoanya pada ditampilin gitu. Dari Jalan Surya Kencana, Sukasari itu masih biasanya ditutup jalannya. Mereka pawai segala macam, terus jadi warga juga boleh nonton dan bisa melihat gitu pawai-pawai segala macam dengan gratis gitu segala macam. Nah, bahkan mereka juga kadang suka ada kayak ada tumpeng gitu segala macam di bawah. Terus kayak ada kayak bagi-bagi angpau gitu segala macam dari mereka. Dan di acara ini juga biasanya dihadiri banyak wisatawan, bukan hanya warga Bogor doang gitu. Yang dari daerah luar Bogor pun bisa pada ngumpul, pada merapat. Bahkan sering juga ada bule gitu ya yang ngeliput dan penasaran dengan event ini. Jadi kayak ini event acara apaan sih gitu segala macam ya. Nah, terus selain acara pawai tentang kebudayaan dan lain-lainnya, biasanya juga di acara Cap Gome ini ada street food festival. Jadi ngenalin makanan-makanan yang asli gitu ya, dari daerah Bogor khususnya pada diangkatin. Terus dari budaya-budaya lain juga makanan-makanannya diangkat, dan biasanya itu disediakan secara gratis gitu. Jadi benar-benar yang mau nanti dapat voucher atau tiket, silakan ambil, datang langsung bisa menikmati santapan makanan itu dengan gratis, dengan berbagai macam aneka ragam makanan gitu ya. Khususnya kayak makanan khas dari Bogor gitu. Oke, ini balik lagi ke yang awal ya, ke cerita yang awal tadi. Tahun ini kebetulan gue ikut terjun langsung nganter temen gue di situ. Dia perform, nama bandnya adalah Son of Angklung. Jadi dia ikut berpartisipasi di acara Cap Gome ini. Lagi di mana nih? Kita lagi di Vihara Bogor ya, yang ada di Surken. Hari ini kita akan tapping video sama teman-teman yang soal juga di acaranya Cap Gome. Akhirnya main apa nih? Main apa ya? Main angklung pastinya. Ada Ayandi juga, si kendanger kita.
Aduh. Ini kok ada MC Desa-Desa, ini ngapain ini? Lagi apa Pak? Ayo. Apa ini? Lagi ngapain? Biasa, lagi nungguin apa? mobil minyak. Ini udah pakai gender mau perang nggak? Itu perang. Tapi saya mukul gendang aja. Ngajak perang, iya. Lagi apa? Lagi ngopi. Sini kita ngopi bareng. Jangan lupa jarum coklat. Ya. Oh, kita lagi di Surya Kencana nih. Ini acara merah-merah. Bang Jerry ini termasuk gitaris legend dari Bogor. Dulunya gitaris Palapa yang sering mainin melodi Sri Mulat. Kemarin lagi apa? Ngaso. Hai, saya lagi mau tampil di acara Cina. Moga cepat kaya. Gak bisa bantai. Oh, ini lagi di Tihara ya. Kita mau prepare buat show. Oke, kesan-kesannya nih gimana setelah ikut berpartisipasi di acara Cap Gome ini, SOA? Buat SOA, kesan-kesannya kita bisa partisipasi juga di event Cap Gome 2022. Senang karena event ini salah satu acara yang menunjukkan apa ya, istilahnya tuh keberagaman toleransi di Bogor itu sendiri, khususnya ini spiritnya untuk Indonesia. Dan kami alhamdulillah bisa partisipasi di sini dan ikut andil juga buat Bogor lah. Dan penyelenggara luar biasa. Makasih udah undang kita. Oke Kang Andi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu untuk Sound of Angklung. Sami-sami, hatur nuhun. Sampurasun. Napes. Dan kemarin juga udah koordinasi sama orang salah satu perwakilan Disputpar yaitu Pak Uci. Dan beliau juga menjelaskan kalau misalkan Cap Gome pada tahun ini konsepnya virtual gitu. Karena pada saat ini kan kondisinya masih kayak gini ya, si Covid, Omicron dan lain-lain. Jadi band teman gue ini yang Sound of Angklung ini sistemnya adalah mereka syuting, mereka tapping, tapi mereka main live gitu. Jadi mereka rekaman live segala macam di situ. Udah gitu langsung ada disorot kamera kiri kanan tengah gitu ya. Jadi ada 3 yang nyorot kamera. Jadi untuk yang konsep sekarang mungkin Pak Uci juga kemarin cerita gimana caranya si acara bisa tetap berjalan gitu walaupun sedang dalam kondisi pandemi. Jadi yang mau gimana lagi gitu. Jadi dibikin virtualan segala macamnya gitu. Nah ini ini adalah Pak Uci, salah satu koordinator di rangkaian acara yang selama ini sudah berjalan. Nah Kang Uci, biasanya kan acaranya ini live ya, nggak virtual. Ya. Kira-kira kesan-kesannya gimana gitu? Ya tentunya dalam kegiatan Bogor Street Festival atau Cap Gome tahun ini memang belum bisa seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan situasi dan kondisi pandemi. Namun demikian dalam rangka mendorong kreativitas dan tentunya tradisi Cap Gome di Kota Bogor ini harus terus berjalan. Ya makanya potensi-potensi yang ada di Kota Bogor, para seniman seniwati baik dari seni tradisi, seni modern, kemudian dari inovasi para teman-teman juga kita coba dorong untuk bisa ditampilkan.
Oke, satu lagi Pak Uci, kesan-kesannya untuk penampilan SOA barusan gimana nih menurut Pak Uci? Ya, adanya Sound of Angklung ini tentunya menambah hasanah kreativitas di Kota Bogor, khususnya para kreator-kreator muda dalam menggarap sebuah kreativitas, inovasi dalam menggarap karya musik. Ya, tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kami. Ternyata di Bogor muncul kreator-kreator muda yang tentunya harapan kami ini bisa terus dikembangkan dan mencari inovasi-inovasi baru sehingga memunculkan warna baru di Sound of Angklung ini. Jadi terus semangat berkarya untuk kemajuan seni budaya. Siap. Hatur nuhun Pak Uci sudah meluangkan waktunya. Sami-sami. Hatur nuhun sampurasun. Sukses, rampes. Dan untuk teman gua kemarin yang ngisi acara partisipasi juga, kebetulan mereka juga baru ikut partisipasinya di tahun sekarang gitu. Jadi mereka baru, oh ternyata acara Cap Gomeh pun kayak gini nih, acara Cap Gomeh. Gue baru ikutan. Dan jujur gue juga selama tinggal di Bogor, gue baru masuk tuh ke Viharas itu. Selama gue tinggal di Bogor gitu, 28 tahun, dan baru kemarin malam banget. Kita datang jam berapa ya? Jam 9 malam, dan band itu tapping jam 10-an lah, karena nunggu giliran ya. Jadi pada saat kita kesana itu ada budaya lain juga yang mau ditampilkan atau perform, ada yang nari, ada yang kesenian lain, dan ya pokoknya ramai gitu. Jadi kita kayak nunggu urutan gitu, nyampe akhirnya si Sound of Angklung ini dipanggil dan disuruh siap-siap gitu untuk perform. Jadi mereka main live, sistemnya tapping, dan nanti bakal disiarkan di channel YouTube mereka juga, dan ada live streaming juga sih kemarin ngobrol. Jadi sambil acara berjalan nanti pada saat hari hanya sambil ditampilkan video-video mereka yang perform pada saat malam yang kemarin gitu, yang taping kemarin. Ya dengan adanya pergerakan seperti ini sih kalau menurut gue bagus ya. Gimana caranya walaupun kondisinya mungkin saat ini tidak memungkinkan dan COVID juga masih belum hilang gitu, tapi orang-orang berkesenian masih tetap berjalan dan masih tetap semangat gitu untuk melestarikan budayanya dan untuk berkeseniannya gitu. Jadi nggak jadi alasan gitu walaupun COVID ataupun kondisinya pandemi atau apapun gitu, kreativitasnya tetap dijalankan. Jadi ketika ada satu hal yang jadi masalah, trouble atau ganjalan, yang dicari adalah solusinya, gimana caranya ini tetap berjalan. Salut sama orang-orang kreatif. Ya semoga pandemi ini cepat berakhir ya, biar kita juga bisa hidup normal lagi seperti dulunya dan bisa melaksanakan acara-acara atau event-event kegiatan seperti yang normal lagi lah. Di satu sisi juga kita sebagai manusia pasti bosan juga kan, apa-apa virtual gitu. Lebih senang tatap muka langsung, interaksi langsung, ngobrol langsung. Cuman ya gimana lagi, udah untuk saat ini ya kondisinya kayak gini. Ya gitu aja sih mungkin. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.